Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kitab 35 amal pelebur dosa, di mana mungkin ini merupakan pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan tentunya dari semua amalan-amalan yang kita pernah bahas ini merujuk kepada harapan yang besar agar supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di amalan yang ke-33, 34 dan 35 ini adalah kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena berawal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Nah, dari perkataan ini terkadang sebagian manusia ada yang menggunakan untuk mengatakan atau berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Ada juga yang menggunakan lisan ini untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Ya, makasih Pak. Makanya para ulama itu menyebutkan bahwa perkataan itu ada 3. Yang pertama adalah perkataan yang baik, yang kedua adalah perkataan yang buruk, dan yang ketiga adalah perkataan yang mubah. Artinya mubah itu baik bukan, buruk juga bukan. Karena kalau syariat menyebutkan itu baik, berarti ada nilai pahala. Kalau syariat menyebutkan itu buruk, berarti ada nilai dosa. Makanya ada sesuatu yang dianggap itu mubah. Mubah itu ya dilakukan berpahala, tidak berpahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Ya, itu boleh-boleh saja dilakukan begitu. Nah, perkataan yang baik ataupun buruk ini jamaah itu punya 2 sisi. Pertama adalah baik atau buruk dari sisi zatnya, artinya dari sisi perkataan itu sendiri, ya. Di antaranya adalah nasihat. Nasihat itu ungkapan-ungkapan yang baik tentunya yang diucapkan. Dan di antaranya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sisi zatnya perkataan baik itu salah satu contohnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau yang buruk berbeda sebaliknya, dari sisi zatnya ya mungkin cacian, makian dan yang lain sebagainya. Gitu.
Nah, dari sisi yang lain, yang kedua adalah dari sisi perkataan itu mubah, tapi bisa menggiring seseorang kepada apakah nantinya menjadi baik ataupun buruk. Nah, itu tergantung niat. Kita mengucapkannya, tujuannya untuk apa? Ya, kalau tujuannya untuk kebaikan, ya maka dia akan menjadi baik. Tapi kalau tujuannya adalah keburukan, maka dia akan menjadi buruk juga. Jadi begitu. Nah, yang kita garis bawahi adalah bahwa di antara perkataan yang baik itu adalah mengingat ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya jelaskan rahimakumullah. Terkait dengan masalah zikir, sedikit kami akan memberikan beberapa poin-poin tentang keutamaannya agar supaya menjadi motivasi bagi kita bahwa amalan yang seringan ini ya kalau tidak kita amalkan atau tidak menjadi kebiasaan pada diri kita, ya, maka itu sangat sayang sekali. Kita amat sangat rugi, ya, sangat rugi. Andaikan kita tidak mengamalkannya, karena amalan yang paling ringan itu adalah zikrullah. Ya. Mengucapkan tahlil, mengucapkan tasbih, beristighfar dan yang lain sebagainya ini kan ringan. Ya. Jadi amalan yang paling ringan, nggak memberatkan kita. Ya. Sehingga jangan sampai di antara kita terlewatkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa poin terkait dengan keutamaan zikir. Di antaranya adalah bahwa orang-orang yang selalu berzikir itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Jadi nggak main-main pahalanya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan balasan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah nanti kala dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Begitu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 Allah Ta'ala berfirman, yang nukilan ayatnya adalah وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Yes. Dan dari kalangan laki-laki yang suka berzikir kepada Allah, ya, suka menyebut nama Allah, wadzakirat, dan dari kalangan wanita yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan mempersiapkan, menyediakan bagi mereka ampunan. Nah, Allah akan mengampuni segala kesalahan mereka. Wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Ya. Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman itu, ya, nanti kelak di akhirat, ya, digeser dari api neraka saja itu sudah merupakan kenikmatan ataupun pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah digeser dari api neraka Allah itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an faqad faz. Orang ini orang-orang yang beruntung. Ya. Tidak tersentuh api neraka saja itu sudah sangat beruntung sekali. Ya. Ya, tentunya kalau orang-orang yang tidak disentuh api neraka berarti mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Nah, itu keutamaan zikir yang pertama, ya. Sangat ringan, ya. Akan tetapi bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang kedua adalah kalau kita mengingat Allah dengan berzikir kepadanya, maka Allah pun akan mengingat kita. Ya. Makanya ada sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah mengingatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda,
ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ya. Kenali Allah ya, dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu atau mengingatmu dalam keadaan kamu ya, berat ataupun sulit. Ya. Nah, di sini artinya bahwa kalau kita mengenal Allah, mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan berbuat kufur. Ya. Jadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dia. Kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka sering-seringnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan selalu mengingat kita. Nah, kalau seorang hamba sudah, artinya Allah itu Rabb yang tidak memiliki kekurangan apapun ya. Bukan berarti Allah terkadang gak ingat tuh, enggak. Ya. Artinya untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan berarti Allah lupa dengan hambanya, enggak. Allah suci dari berbagai macam kekurangan. Begitu ya. Namun yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah akan cinta kepada kita, kepada hamba-hambanya. Bagi mereka yang cinta kepada Allah dengan jalan apa? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian keutamaan zikir yang berikutnya jamaah ya. Kalau hati kita ingin lapang, terkadang kita dirudung kesedihan, kegundahan ya. Dari berbagai macam kesibukan dunia kita, terkadang ada titik di mana saat kita ini sudah mulai bosan dengan kehidupan kita. Ya, jadi harta yang kita miliki, segala fasilitas yang kita punyai lah, ya, itu tidak menyenangkan kita, ya, tidak membahagiakan kita. Justru malah menjadi hati kita sempit. Ya. Ada sebabnya. Kenapa? Orang-orang yang meskipun mereka bergelimang harta, karena mereka tidak pernah mengingat Allah. Yang memberikan itu semua adalah Allah. Yang memberikan fasilitas semuanya adalah Allah. Maka kehidupannya akan sempit ya Pak. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Tauhid beliau mengatakan bahwa di antara kebinasaan orang-orang yang diberikan fasilitas dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya karena dia tidak memiliki pondasi tauhid yang baik dan benar. Ya. Dan di antara bentuk tauhid itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebanyak apapun harta yang kita punya, tapi kalau kita tidak ingat bahwa siapa yang memiliki harta itu, untuk apa nanti harta itu akan kita gunakan, dari mana harta itu kita dapatkan, maka tentunya kehidupan kita akan selalu sempit. Nggak akan mungkin kita bahagia. Ya. Kita nggak akan mungkin tenang. Sesenang-senangnya orang dapat kesenangan urusan duniawi ya, maka tetap hatinya itu akan merasa gundah. Ya. Ada rasa ketakutan, ada rasa kesedihan, pasti ada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Taha ayat 124 untuk mengingatkan kepada kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang sudah berpaling dari mengingatku, enggak mau lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam peringatan-peringatan ya dia enggak ingat lagi, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Saya akan sempit saja.
dia nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Ya. Makanya titik kesenangan itu ataupun kebahagiaan letaknya bukan dari fasilitas yang kita punyai, tapi letak dari kesenangan, ketenangan dan kebahagiaan itu adalah selama ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan senang, akan bahagia di dunia ini, begitu. Kemudian yang berikutnya jemaah, ya. Di antara keutamaan dari berzikir adalah ternyata zikir yang kita ucapkan itu bagian daripada sedekah yang kita keluarkan. Ya. Karena terkadang sebagian dari kaum muslimin itu beranggapan sedekah itu sifatnya materi. Ya. Saya ingin bersedekah tapi saya nggak punya uang, Ustaz. Nah, saya ingin membantu orang tapi saya nggak mampu saat itu. Padahal ya, sedekah itu sifatnya bukan hanya materi, tapi sedekah itu bisa bersifat ya non materi. Di antaranya adalah dengan kita selalu berzikir kepada Allah, itu dicatat sebagai sedekah. Ya. Makanya dalam satu riwayat yang disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia pernah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW ketika Nabi pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Gitu. Setiap pagi dari persendian masing-masing dari kalian itu ada sedekahnya. Nah, fakullu tasbihatin, tahmidatin, tahlilatin, takbiratin. Ya, jadi dari tasbih kita, dari takbir yang kita ucapkan, tahlil yang kita ucapkan, tahmid yang kita ucapkan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata ini disebut sedekah. Dan Nabi sedekah. Ya. Artinya peluangnya sangat banyak sekali bagi kita untuk bersedekah. Namun karena yang kita pahami sedekah itu sifatnya materi, maka banyak di antara kita yang pesimis, nggak memiliki kesempatan untuk bersedekah, meraih pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu penuturan dari salah seorang sahabat yang dimana sahabat-sahabat Nabi itu ada dua golongan jemaah. Ada sebagian di antara mereka yang Allah beri karunia harta, tapi mereka tak lupa dengan Allah. Ada sebagian di antara mereka yang diberikan kesempitan dalam hartanya, tetap mereka pun tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebagian dari kita ini diberi kesenangan lupa, diberi kesempitan tambah lupa. Ya. Ada orang yang diajak sholat, ayo sholat, wah mau nggak sholat aja miskin, apalagi sholat itu. Nggak sholat aja susah nyari duit, apalagi sholat. Ada sebagian dari kita seperti itu. Ya, kita bukan berarti yang ada di sini jamaah ya, tapi ada orang-orang yang seperti itu. Diajak untuk beribadah kepada Allah tapi dia nggak mau. Nah, ada orang-orang yang dari sahabat-sahabat yang dari kalangan orang yang diberi kesempitan dalam hartanya, artinya Allah itu bukan benci sama sahabat-sahabat ini, tidak. Tapi terkadang ujian manusia itu masing-masing. Jangan beranggapan bahwa ujian itu selalu dalam keadaan kesempitan, kegundahan, itu enggak. Terkadang ujian itu bisa berbentuk kesenangan. Maka jangan senang dulu ketika kita dimudahkan dalam hal hartanya oleh Allah. Bisa jadi itu ujian. Ya. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan ujian terbesar itu adalah ujian kesenangan, bukan ujian kesedihan. Ya. Karena apa? Karena kalau ujian kesempitan itu ya orang paling sedih. Kemudian ya paling dia
Justru malah kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ujian kesenangan, nah itu ya seringnya melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dosanya justru tambah lebih banyak karena kesenangannya biasanya dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Nah, suatu waktu ada beberapa sahabat ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlu tuthur ya bil ujur. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kami ya Rasulullah dalam hal mendapatkan pahala. Nah, jadi orang-orang miskin di zaman Nabi itu datang kepada Nabi nggak minta didoakan biar kaya, enggak. Tapi orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi itu datang ke Nabi ya minta amalan agar supaya pahalanya itu bisa menandingi pahalanya orang-orang yang kaya. Ya. Kalau orang-orang Muslim umatnya Rasulullah yang sudah jauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke orang yang soleh, ya tujuannya apa? Biar bisa menandingi kekayaan tetangganya, biar bisa menandingi wartegnya tetangganya, kan gitu. Ya, kira-kira amalnya apa Pak Kiai itu? Ya, biar saya kaya kayak tetangga saya bisa beli mobil lah. Tapi tidak dengan para sahabat. Para sahabat itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, ya Nabi, ya Rasulullah, ini saya harus ngelakuin apa? Loh, orang-orang yang kaya dari kami, mereka sudah dapat pahala lebih besar dan lebih banyak dari kami. Kami nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya, mereka gampang dibukakan banyak sekali pintu kebaikan. Dari harta yang mereka miliki, mereka bisa bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Apalagi bicara tentang masalah sedekah, bicara masalah infak dan yang lain sebagainya. Di sedekah, infak dan lain sebagainya itu yang diuntungkan siapa Pak? Yang diberi apa yang memberi? Nah, siapa yang diuntungkan? Nah, kalau konsepnya yang diuntungkan yang diberi, ya berarti selama ini kita masih belum sadar dengan infak kita, sedekah kita. Ya. Yang mendapat manfaat besar dan banyak itu adalah orang yang ngasih. Ya. Ada nggak di antara kita yang menginfakkan sesuatu ataupun membantu orang sampai orang itu mati nggak pernah punya rasa sengsara, senang terus sampai dia mati? Kita bantu terus berkali-kali, kan nggak ada. Hari ini dia datang ke kita, minta tolong, minta kita kasih. Minggu depan datang ke kita, minta tolong lagi, kita kasih. Minggu ketiga datang ke kita, bahasanya sudah minjem, kita pinjemin. Minggu depannya lagi datang ke kita, apa jawaban kita? Kalau orang itu minta lagi, loh kemarin 3 minggu berturut-turut sudah saya kasih plus saya pinjemin. Ya kan begitu pasti. Ya. Karena nggak ada di antara kita yang bisa membantu dia sampai tuntas urusannya. Ya. Kemiskinannya sampai habis enggak? Afwan ya akhi, saya bisa cuma bantu sekian gitu. Coba kebutuhan antum apa akhi? Saya nggak punya kerjaan, ya sudah, tak kasih uang 200 juta kamu bikin usaha. Enggak. Nah, itu kayaknya iman-iman mending buat haji furoda ya. Nah, itu. Ya kan tidak. Nah, jadi yang diuntungkan itu adalah orang yang ngasih. Nggak seberapa kita ngasih tapi pahalanya besar. Ini prinsip yang harus kita pahami. Ya. Jadi apapun yang kita keluarkan jangan menjadi orang yang merasa berjasa dengan apa yang kita keluarkan. Ya. Masjid butuh AC misal, oh kita bantu. Oh, itu AC dari Ani itu. Nah, tuh berangkat Anda beliin AC nanti pada apa? Pada dingin semuanya di masjid. Antum sholatnya jadi enak kan? Nah, jangan merasa berjasa. Ya. Karena hakikat kita memberi, ya itu akan kembali pada diri kita. Kan Allah menyebutkan kan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik ya baik untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kalian buruk ya untuk dirimu juga. Begitu kan? Nah itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada kisahnya sahabat. Sahabat ini
datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin minta amalan agar supaya bisa mendapatkan peluang, mendapatkan pahala yang banyak sebagaimana orang-orang kaya yang mudah sekali dapat pahala. Ya. Ada seruan jihad, langsung hartanya mereka keluarkan. Ya. Ada seruan untuk memberikan infak ataupun sedekah untuk orang yang membutuhkan, langsung para sahabat mengeluarkannya. Jadi enak, ya. Makanya jadi orang kaya itu enak kalau dibimbing dengan agama. Enak. Orang minta tolong kasih, orang minta bantuan diberi. Orang sekiranya butuh meskipun nggak minta dikasih. Ya. Dalam bentuk hadiah lah, dalam bentuk apalah, subhanallah. Ya. Nah, ini merupakan hal yang sangat diinginkan dari kalangan sahabat Nabi yang miskin. Nah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat ini, ya sudah, kasih amalan. Nah, tapi amalannya bukan untuk menandingi kekayaannya, tapi amalannya itu untuk agar supaya para sahabat-sahabat yang miskin ini juga punya kesempatan untuk meraih pahala yang besar, meskipun tidak dengan menggunakan harta ataupun materi. Nah, begitu. Nah, sehingga Nabi ajarkan kepada para sahabat ini, pada setiap selesai mengerjakan sholat, baca tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Ya. Maka diperintahkan untuk zikir aja. Ya, tasbih, takbir, jangan tinggalkan itu. Dubura kulli sholatin. Setiap selesai kau sholat, maka niscaya kalian juga akan mendapatkan pahala yang menyamai pahalanya para sahabat-sahabat yang kaya, yang mereka bisa untuk berbuat baik dengan cara mengeluarkan materinya. Oh, diamalkan, subhanallah, senang tuh mereka. Ya, kembali kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat mereka berzikir dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ada sahabat yang kaya itu mendengar amalan ini. Ya, akhirnya dikasih tahu oleh sahabat-sahabat yang kaya yang lainnya, ini Nabi ngasih amalan loh ini. Pahalanya besar. Dilakukan juga oleh sahabat-sahabat Nabi yang kaya ini. Ya. Nah, terdengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang miskin, loh kok mereka ngelakuin juga, kita kalah lagi dong. Nah, datang lagi ke Nabi SAW protes, ya Rasulullah bagaimana ini, mereka juga ternyata mengamalkan. Ya sudah, itulah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi beginilah potret kehidupan para salafus saleh dalam hal berlomba-lomba untuk meraih ridhaan dan surga Allah. Begitu semangat. Ya. Ya, sehingga sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, mereka tidak pernah melewatkan detik-detik hari-hari yang mereka lewati itu kosong dari beramal, kosong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi bahwa amalan yang paling ringan yang bisa kita kerjakan, ya, tanpa mengeluarkan materi, ya, tanpa mengeluarkan tenaga yang begitu besar, tapi memiliki pahala yang begitu luar biasa, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di penutup dari kitab ini ada 3 zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan dapat menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya yang pertama, yaitu amal yang ke-33 kalau di sini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Kalau kata Anas bin Malik itu ada satu hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mendengar orang yang sedang adzan. Ya. Maka ketika itu sampailah kepada kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan kalimat tauhid syahadat, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhaltal jannah. Nah, kamu masuk surga. Nah. Jadi Anas bin Malik mendengar itu, menyaksikan kalimat Nabi yang ketika ada muadzin mengucapkan kata asyhadu an la ilaha illallah, kemudian langsung Nabi mengatakan dakhaltal jannah. Ya, menjadi muadzin itu masya Allah Pak. Berarti didoakan Nabi SAW masuk surga. Ya, didoakan Nabi masuk surga.
Begitu ya. Baik. Terkadang berbeda, kita berebut menjadi imam tapi nggak pada mau jadi muadzin. Kenapa? Kalau imam aman, suaranya nggak keluar, jadi jelek-jelek juga nggak masalah lah. Ya. Tapi kalau jadi muadzin suaranya keluar, takut suaranya nggak bagus. Ya. Jadi porsi muadzin itu tidak hanya bagus, tapi yang penting lantang dalam adzan. Biar jamaah yang ada di sekeliling masjid bisa hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah, begitu. Maka beruntunglah bagi para muadzin yang diberi kesempatan untuk memanggil hamba-hamba Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Jadi begitu. Nah, ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan dengan kalimat ini juga kita bisa masuk surga. Kalau kita mampu untuk melaksanakan syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Dalam bahasa Nabi SAW simpel kok. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya ataupun sebelum dia meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Meskipun nanti ada penjelasan dan penjabarannya, namun kalimatnya sangat ringan sekali. Bahasa Nabi SAW mudah dicerna oleh siapapun. Ya. Maka Masya Allah, di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam ya zikir la ilaha illallah. Bahkan ya ada satu riwayat yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, afdalu zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira berat nggak Pak saat misalnya daripada kita bengong, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Terus ketika kita sedang mungkin mengerjakan sesuatu, ya, daripada lisan kita diam, terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Ya, atau ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari tambah itu. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wasallam? Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah. Dalam satu hari dia bisa mengucapkan ini 100 kali. Ya. Baik itu di dalam maupun di luar setelah kita zikir sholat. Ya. Apa yang kita dapatkan? Kanat lahu idlu asyri riqab. 100 kali kalimat la ilaha illallah pahalanya setara dengan kita membebaskan 10 budak. Ya. Pahalanya setara dengan kita membebaskan 10 budak. Satu budak saja kita bebaskan sulit. Sulit. Kenapa? Karena udah gak ada budak sekarang. Ya, sangat sulit. Ya, di zaman Nabi SAW, ya, ketika Islam mulai hadir di kehidupan beliau SAW, saat itu mulai budak-budak itu ditebus, ya kan? Bahkan sampai salah satu daripada kafarat itu adalah membebaskan budak. Karena saking Islam itu ingin membebaskan perbudakan. Kafarat saja sampai pilihannya yang pertama adalah itqur raqabah, yaitu membebaskan budak. Artinya nilai pahalanya besar. Ya. Kemudian yang kedua, wa kutibat mi'atu hasanah. Dicatat 100 kebaikan. Insyaallah. Mana mampu di antara kita yang bisa menghitung kebaikan atau mengamalkan kebaikan dalam satu hari 100 kali. Ya. Berat bagi kita untuk mengamalkan itu. Ya. Ya. Yang ketiga keutamaannya, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. 100 keburukan kita dihapus oleh Allah dengan hanya mengucapkan 100 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak hanya itu, wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Ya, 100 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir.
Ini bisa membentengi kita dari godaan syaitan hingga waktu sore. Ya. Makanya Nabi menegaskan lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Apa artinya? Tidak ada seorang pun yang lebih baik amal perbuatannya melebihi dia kecuali orang yang melakukan amal tersebut yang lebih banyak darinya. Nah. Ya. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasti banyak di antara kita yang sudah hafal ya. Ya. Semakin banyak kita semakin baik. Karena dia ada amal yang lebih baik perbuatan seseorang tersebut, kata Nabi, melebihi dia, kecuali kalau kita bisa menandinginya dengan mengucapkan kalimat ini lebih dari apa yang diucapkan oleh orang lain. Ya, ringan jamaah, sangat ringan, karena keterbatasan pengetahuan kita sehingga kita lalai untuk berzikir dengan jenis zikir ini. Ya. Oke, sangat pentingnya sekali bagi kita menuntut ilmu seperti itu jamaah. Jadi kita lebih banyak memperdalam amalan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk membekali kita nanti di akhirat kelak yang perjalanannya lebih jauh dibanding perjalanan kita di dunia. Begitu. Baik. Kemudian amal yang ketiga empat, atau bisa kita sebut zikir yang berikutnya, adalah dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih. Ya. Ringan. Bahkan kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, namun thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Wa habibatani ila rahman, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Di antaranya kata subhanallahi wa bihamdih. Ya. Nah, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita apa keutamaan mengucapkan zikir subhanallahi wa bihamdih. Kata beliau dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau pernah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih mi'ata marrah, dengan jumlah 100 kali minimal, ya, huttat anhu khatayahu, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosa dia itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya. Kalau tadi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, 100 dosa kita dihapus oleh Allah. 100 kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ada yang lebih luar biasa lagi, hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Semua dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan jemaah? Gak ada yang bisa. Itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kan? Intinya zikir itu sangat ringan. Ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak ghaflah, tidak lalai, lisannya zikir tapi hatinya lalai. Ya. Jadi lisan dan hati harus menyatu. Antara yang dia ucapkan dengan hati yang dia yakini harus sama. Jadi begitu, ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di amal yang ke-34.
Tayyib, jamaah rahimakumullah. Kemudian di amal yang ke-35, ya, ini lebih spesifik lagi. Tadi dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kalau di sini hanya bertasbih dengan kalimat subhanallah. Lebih ringan lagi kan? Kalau tadi agak panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua ini dengan dua kalimat subhanallah wa bihamdi. Yang terakhir hanya kalimat tasbih subhanallah. Subhanallah. Sangat ringan. Mensucikan Allah dari sifat-sifat, dari segala sifat kekurangan yang tidak layak baginya. Ya. Subhanallah, subhanallah. Terus kita ucapkan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya bahwa ia pernah berkata, "Kunna 'inda Rasulillah." Ketika itu kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, "Aya'jizu ahadukum?" Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu an yaksiba untuk memperoleh kulla yaumin setiap harinya alfa hasanatin 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'il min julasaihi. Ada salah seorang yang bertanya dari majelis itu, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Bagaimana kita bisa meraih 1000 kebaikan ya Rasulullah? Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhaddu alfu khati'atin. Kalian bertasbih sebanyak 100 kali, maka akan dicatat 1000 kebaikan dan akan dihapus 1000 kesalahan. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kita ucapkan. Terkadang kita mengucapkan la ilaha illallah. Terkadang kita bisa ucapkan alhamdulillah. Atau kita bisa ucapkan la haula wala quwata illa billah. Atau bisa kita ucapkan astaghfirullah. Kalimat-kalimat yang sangat ringan. Kalimat-kalimat yang sangat mudah untuk dilafadzkan. Tapi nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu, maka sangat rugi bagi kita jamaah kalau lisan kita hanya diam, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la yazalu lisanaka ratban li dzikrillah. Ya, senantiasa lisanmu itu basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesailah pembahasan kita ya dari kitab yang kecil ini, 35 amal pelapor dosa. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan manfaat dan merubah keseharian kita ya, lebih menjadi hamba yang baik dan hamba yang selalu hati-hati dalam setiap berucap, hati-hati dalam setiap berbuat, karena tentunya dengan apa yang telah kita pelajari ini kita mendapatkan banyak sekali wawasan. Ternyata kita ini hamba yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak putus asa dari rahmatnya. Banyak rahmat yang bisa kita dapatkan. Ini baru 35. Tentunya bukan membatasi, tapi masih banyak sekali amal-amal yang dapat melebur dosa-dosa kita. Sehingga mungkin ada di antara kita yang dosanya sudah banyak. Dia merasa sudah banyak melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu taubat kepada kita. Dan didukung dengan mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan jamaah, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada kasus
Misalnya orang datang pada kita, terus niatnya dia pinjam uang begitu. Terus orang itu sampai meninggal belum pernah bayar utang dan belum pernah dia mengucapkan maaf atau sebagainya. Bagaimana usaha kita supaya orang itu tidak dibebani oleh utang tersebut, keluarganya nggak tahu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait masalah hutang ini masuk bagian muamalah. Muamalah itu ya artinya hubungan antara kita dengan sesama, Pak. Terkadang tidak hanya dengan masalah hutang, ya. Di antara kita ketika bermuamalah dengan yang lainnya itu ada hal-hal yang menjurus kepada kezaliman, ya kan? Jadi tidak hanya masalah hutang, kadang sikap kita bisa zalimi orang lain, perkataan kita bisa menzalimi orang lain. Nah, ujung dari bermuamalah itu ya adalah kezaliman, ya, adalah kezaliman. Sehingga bagi kita yang ada di posisi orang yang terzalimi, ya, jadi saya kasih contoh tidak hanya masalah hutang, ya, apalagi masalah hutang piutang. Berarti kita yang dihutangi dan hutang tersebut tidak kunjung kembali, posisi kita berarti merasa dizalimi, Pak. Ya, entah itu karena orangnya lupa atau memang benar-benar sengaja tidak mau membayarnya, atau mungkin karena memang belum mampu untuk mengembalikannya. Tetap posisi kita yang dipinjami adalah orang yang terzalimi. Makanya bagaimana cara agar supaya itu tidak menjadi satu kezaliman? Ya bagi pihak kita nih yang posisinya terzalimi harus mengikhlaskannya. Begitu. Bagi kita harus mengikhlaskannya agar supaya apa? Orang yang di posisi menzalimi itu terbebas dari kezalimannya, Pak. Seperti itu, ya. Ya mungkin ini salah satu cara Allah bisa jadi ini cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang dalam posisi terzalimi ini, ya. Apalagi kita melunaskan hutang orang lain. Bahkan ada satu riwayat yang dimana Nabi SAW itu sampai tegas mengatakan, wallahi demi Allah, aku lebih senang untuk membantu orang lain sampai urusannya selesai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Selama sebulan, Pak, iktikaf di Masjid Nabawi. Sholatnya saja kalau di Masjid Nabawi pahalanya berapa jemaah? Bagaikan sholat di luar Masjid Nabawi itu sebanyak 1000 kali. Ya, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya, tapi Nabi lebih senang untuk membantu saudaranya sampai masalahnya selesai. Masalah apa nih? Ternyata masalah hutang piutang, Pak. Ya, jadi diikhlasin, insya Allah itu lebih besar pahalanya, dan itu yang diinginkan oleh Nabi dan yang disenangi oleh Nabi SAW. Ada orang berhutang, kemudian Nabi bisa membantu hutang dia sampai selesai, itu lebih Nabi cintai. Apalagi posisinya kita yang dihutangi, Pak, kita ikhlaskan, ya tentunya lebih besar pahalanya. Kita yang membantu orang melunasi hutangnya saja pahalanya besar, apalagi posisi kita yang dihutangi. Kalau urus Nabi kan berarti bahasanya gini, Pak. Kalau Nabi berarti kan beliau yang posisinya tidak terzalimi karena orang tersebut tidak berhutang kepada Nabi. Ya kan? Dan sekarang posisi kita yang dihutangi berarti kita yang terzalimi. Tentunya kalau kita mengikhlaskan, itu nilai pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah.
Ya begitu. Ya. Allah taala alam bisawab. Jadi biar tidak ada apa? Tidak ada tanggungan lagi. Ya begitu. Tapi kalau kita masih berharap misal, tapi tetap saya berharap agar supaya uang saya kembali. Nah, kita sampaikan kepada keluarganya, ahli warisnya. Itu boleh. Ya, kita sampaikan bahwa misal ayah Anda berhutang sama saya sudah setahun 10 juta. Sekarang agar supaya terbebas ya dari kezaliman yang dilakukan oleh ayah Anda, karena ini bagian dari kezaliman sebab belum menunaikan hak orang lain. Uang itu kan hak kita, tapi belum ditunaikan. Lah maka bagaimana caranya ini? Apakah Anda mau nyicil ataukah Anda mau bayar langsung cash? Oh, nggak ada buktinya. Ya terserah. Ada bukti nggak ada bukti, tapi saya sudah sampaikan bahwa ayah Anda hutang sama saya 10 juta sekian. Begitu. Tetap kalau dia ngotot nggak mungkin ayah saya hutang. Ya sudah, yang penting kita sudah memberitahu. Itu yang pertama. Dan sikap yang kedua, yaitu Pak, kalau memang keluarganya kekeh, mereka tetap tidak mau membayarnya karena mereka beranggapan nggak mungkin bapaknya itu hutang dan tidak ada saksi ataupun tidak ada bukti-buktinya, ya sudah. Yang kedua ya jalan yang terbaik adalah daripada sama saja kita ngotot kita nggak dapat, ya akan lebih baiknya kita ikhlaskan saja. Nah, jadi begitu jalannya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ada yang lain? Silakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya terkait zikir kepada Allah ini. Mungkin lebih terkait kepada adab berzikir. Ya. Apakah ketika kita berzikir ini kita perlu mengalokasikan waktu khusus untuk berzikir atau kita bisa melakukannya sambil melakukan pekerjaan yang lain? Satu, kedua, apakah kita berzikir ini kita harus dalam keadaan bersuci atau tidak? Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tayyib. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ya, di ayat-ayat yang terakhir itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ayat yang ke 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir atau mengingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Artinya kalau sekedar zikir lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu, maka dalam keadaan apapun bisa kita kerjakan. Ya. Bahkan ada satu riwayat yang maknanya begini, fima makna ya. Secara tekstualnya hadisnya saya agak lupa. Bahkan sampai di majelis ilmu itu kita diajarkan untuk memperbanyak beristighfar kata Rasulullah. Kenapa? Karena waktu ketika kita sedang bermajelis ilmu seperti ini kan kita khala'an syai'. Khala'an syai' itu kita terlepas dari berbagai macam sesuatu. Lah ngapain kalau kita cuma duduk doang? Nah saat itu kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar. Jadi artinya dalam keadaan di mana kita sedang melakukan aktivitas apapun, pekerjaan apapun, asalkan aktivitas itu aktivitas yang baik ya. Jangan sampai kita melakukan aktivitas kemaksiatan tapi zikir kepada Allah, kan lucu. Orang maksiat tapi subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi maksiat kan begitu kan, bertolak belakangnya. Jadi selama kita aktivitas yang baik, maka tentunya ya di tempat yang baik juga tentunya ya. Nah maka hal itu diperbolehkan dalam keadaan apapun dan kapanpun. Jadi seperti itu ya. Jadi zikir dalam keadaan apapun diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apakah harus dalam keadaan suci? Tidak harus keadaan suci. Ya, selama tidak ada perintah untuk bersuci dalam berzikir secara umum nih, zikir umum Pak ya, maka itu diperbolehkan.
Jadi, namun nilai pahalanya tentunya lebih besar ketika kita sedang dalam keadaan suci. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup berarti kita cukupkan. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.